Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sore hari ini kita kembali bertemu bertiga, tentunya berbincang tentang tugas dari guru penggerak, yakni coaching dengan alur tirta. Yang bertindak sebagai coach adalah Bapak Asruddin Irwansyah, yang bertindak sebagai coachee adalah Bapak Iskandar Zulkarnain, dan saya sendiri Baso Asri sebagai pengamat. Olehnya itu silakan saya ingin bertanya dulu pada Pak Irwan selaku coach hari ini. Dalam coaching ada 3 kategori atau ada 3 komponen yang ingin dicapai. Dari komponen ini tentunya ada kehadiran penuh, ada pendengaran aktif, dan ada pertanyaan berbobot. Nah, Pak Irwan, dari ketiga komponen kompetensi ini yang mana kira-kira Bapak Irwan titik beratkan? Silakan Pak Irwan. Jadi dari ketiga kompetensi yang Bapak tadi jelaskan itu, saya akan berusaha untuk kompetensi yang ketiga itu, yaitu pertanyaan yang berbobot. Jadi saya sudah mempersiapkan beberapa pertanyaan. Mudah-mudahan dari beberapa pertanyaan itu bisa menghasilkan solusi dari masalah yang disampaikan oleh coach. Kemudian saya juga akan berusaha untuk mengikuti alur tirta dalam proses coaching ini. Seperti itu, Pak. Oh, begitu, Pak. Ya, baik. Langsung saja Pak Irwan, silakan melaksanakan coaching dengan Bapak Iskandar. Assalamualaikum Pak Is. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Irwansyah, apa kabar? Alhamdulillah sehat, Pak. Kalau Bapak bagaimana kabarnya hari ini? Ya, alhamdulillah sehat walafiat. Sekalipun dalam hal ini saya punya masalah yang saya ingin sampaikan kepada Bapak. Mudah-mudahan ada waktunya dan berkenan untuk memberikan penguatan-penguatan dari masalah saya ini, Pak. Jadi kebetulan hari ini, Pak, saya ada waktu luang karena tadi saya hanya mengajar jam 1, 2, 3 saja. Di hari ini saya ada waktu luang untuk Bapak. Mungkin dari pertemuan kita ini apa yang ingin Bapak sampaikan? Begini Pak, dalam hal ini saya mengajar di kelas 5 dan mempunyai siswa kurang lebih 20 orang. Tetapi saya merasa bahwa semangat dan motivasi belajar anak ini akhir-akhir ini menurun. Itu mungkin karena dampak pasca pandemi, di mana kita banyak libur dan sebagainya, pembelajarannya dalam jaringan. Kemudian tiba-tiba masuk ini, saya merasa bahwa anak yang saya dapat ini semangat dan motivasi belajarnya sangat menurun. Itu ada beberapa indikasi yang saya lihat. Yang pertama, ketika saya memberikan pembelajaran dan penjelasan, memang semangat daripada anak-anak ini tidak seperti biasanya. Sekalipun saya modifikasi dengan kerja kelompok, penugasan lainnya, akan tetapi iya tetap saja. Yang kedua, indikasinya Pak, saya melihat nilai urang harian yang saya berikan itu hanya sekitar 60%. Dan ini sangat berdampak pada KKM yang saya sudah tetapkan. Begitu Pak. Jadi setelah mendengar penjelasan dari Bapak, saya dapat mendasari bahwa anak-anak Bapak ini semangat atau antusias belajarnya menurun. Dibuktikan dengan ulangan hariannya 60% saja yang tuntas. Betul Pak, betul Pak. Kira-kira apa penyebabnya sehingga keadaan anak-anak kita seperti itu? Menurut saya Pak, yang saya rasakan bahwa mungkin ini anak sudah terbiasa pasca pandemi, yang pertama. Yang kedua, saya melihat anak-anak ini memang banyak melakukan aktivitas di luar pembelajaran itu, utamanya di rumahnya, mungkin dengan gadgetnya, dengan HP ini, dengan banyaknya permainan. Sehingga mengakibatkan ini motivasi belajarnya ini anak sangat menurun. Itu yang saya mungkin dapat lihat dari anak-anak. Luar biasa Pak, karena Bapak sudah bisa mengidentifikasi penyebab anak-anak tak menurun. Betul Pak.
Kira-kira Pak, setelah Bapak ketahui penyebabnya, apa solusi yang bisa Bapak berikan? Ada beberapa hal yang saya ini pikir-pikir Pak, mudah-mudahan Iya. ke depan ini saya bisa laksanakan. Tentu yang pertama kembali apa mendesain sebuah pembelajaran yang menurut saya itu dapat diramu sedemikian rupa sehingga anak itu betul-betul aktif. Jadi pembelajaran Yang berpihak pada murid. yang berpihak kepada murid, untuk murid, demi murid, dan berpihak kepada murid. Itu yang kedua Pak, saya ingin agar supaya melalui komite sekolah, Iya. saya ingin berkomunikasi dengan orang tuanya. Artinya waktu yang diluangkan memang di sekolah hanya beberapa jam saja, kurang lebih 5 jam, akan tetapi dalam sehari kan 24 jam itu Iya. kebanyakan di rumahnya. Maka saya ingin berkoordinasi melalui komite sekolah bahwa agar supaya orang tua ini membantu kami pihak guru Iya. agar supaya memonitoring anak-anaknya, memberikan semangat kembali, tugas-tugas yang diberikan misalnya harus didampingi sehingga kembali ke dalam kelas itu mereka kembali bersemangat dan mencapai KKM yang saya tetapkan seperti itu. Saya yakin Pak Is dapat menyelesaikan masalahnya seperti yang Pak Is tadi jelaskan, bahwa akan melakukan proses pembelajaran yang inovatif, yang berpihak pada murid, yang kreatif, yang Betul, Pak, kolaboratif dan kooperatif. Kemudian apakah ada ide lain, misalnya Pak Is pernah mengikuti pelatihan yang bisa Bapak terapkan dalam meningkatkan antusiasme belajar? Iya, kemarin saya mengikuti beberapa pelatihan, termasuk salah satu diantaranya bagaimana agar supaya motivasi belajar siswa ini meningkat. Iya. Mungkin diantaranya adalah harus ada ice breaking yang kita berikan, kemudian belajar sambil bermain, kemudian menyiapkan media-media pembelajaran yang menurut saya itu akan menarik siswa, menarik motivasi belajarnya. Karena media pembelajaran yang kita gunakan itu akan melatih inderanya, penglihatan, kemudian pendengaran, kemudian anak itu rasakan sendiri. Sehingga penerapan bahwa siswa itu belajar untuk membaca misalnya, belajar untuk menulis, belajar untuk berbuat, belajar untuk hidup bersama, ini saya akan kolaborasikan Pak sedemikian rupa sehingga dalam pembelajaran misalnya nantinya betul-betul anak mampu keluar dari tidak mempunyai motivasi atau semangat, tiba-tiba semangatnya meningkat seperti itu. Luar biasa Pak, solusi atau penjawab dan alternatif pemecahan dari masalah. Kira-kira Pak Is, dari skala 1 sampai 10, anak-anak Bapak berada di posisi berapa? Kalau saya melihat Pak, dia berada pada posisi 5 dan keinginan saya tentunya kedepannya lebih dari 5 itu. Kira-kira hambatan dalam meningkatkan antusiasme atau semangat belajar anak Bapak, kira-kira hambatannya seperti apa? Itu hambatannya Pak, saya melihat bahwa selama ini hambatan yang sangat-sangat saya rasakan tentunya ini gadgetnya ini. Pemanfaatan HP yang tidak dimanfaatkan sama sekali untuk belajar tetapi hanya main game saja. Ini saya melihat bahwa disitulah semangat anak-anak ketika kembali belajar masih mengingat game-game yang dilakukan dengan teman-temannya seperti itu, sehingga ini perlu diantisipasi secara. Jadi model antisipasinya seperti apa? Saya- Solusinya untuk hambatan itu bagaimana? Saya kembalikan tadi bahwa komunikasi dengan orang tua wali murid melalui komite sekolah itu saya akan terapkan dengan sebaik mungkin, seintensif mungkin. Iya. Kemudian yang kedua di dalam kelas sendiri Pak, apa yang saya sampaikan tadi bahwa inovasi, kreativitas, cara belajar, cara mengajar itu perlu saya siapkan dengan sedemikian mantap. Setelah solusi yang Bapak berikan tadi dan hambatan yang sudah ada solusinya juga, kira-kira target dari 1 sampai 10 setelah adanya solusi Bapak berikan gambaran,
Kira-kira di posisi berapa Bapak itu? Iya, ketika saya melihat Pak bahwa Iya. berada pada skala 5, nilai 5, tentunya sebagai guru menginginkan ada perubahan dari 6 menjadi 6, menjadi 7, 8. Jelas ada progres ya Pak ya? Iya, Dari bahkan yang 5 tadi. keinginan saya itu Pak Iya. terhadap murid-murid saya itu berada pada angka 10. Agar supaya memang 100% anak-anak saya ini betul-betul semangat dan motivasi belajarnya itu sangat tinggi. Apalagi tugas-tugas yang saya diberikan bukan lagi di angka 60%, tapi kalau bisa 100%. Begitu Pak. Jadi dimaksimalkan. Dimaksimalkan, betul. Kira-kira kapan rencana Pak Is? Kalau perencanaan secepatnya Pak. Jadi saya akan bergerak cepat. Sesegera Oh, mungkin. iya, segera mungkin, betul Pak. Saya mau memanggil komite. Saya rapat dengan semua wali murid, tentunya dengan kerjasama yang kami lakukan dengan rekan sejawat, tenaga pendidik dan tenaga kependidikan, utamanya kepala sekolah, agar supaya mempersiapkan segala sesuatu termasuk undangan apa dan sebagainya. Jadi Secepatnya Pak. kemudian yang bisa menjaga komitmen dalam mewujudkan rencana itu siapa Pak? Artinya dalam hal ini ketika kita berbicara masalah komitmen, maka semuanya dalam hal ini, utamanya saya sebagai guru yang melakoni ini Pak, merasakan sendiri motivasinya kurang, maka komitmen saya ingin keluar dari ini. Ini adalah merupakan tanggung jawab besar saya. Bagaimana memodifikasi pembelajaran, bagaimana menciptakan sebuah kondisi yang memang kondusif untuk anak-anak itu, bagaimana secepatnya untuk berubah, mempunyai motivasi diri yang kuat, tentunya dengan melibatkan orang tua yang ada di rumah masing-masing, seperti itu. Betul. Jadi yang penting adalah kolaborasi. Betul, dari Pak. seluruh pihak. Kemudian kira-kira dukungan seperti apa yang Bapak harapkan dari rencana ini? Tentunya dukungan yang saya harapkan ini dari berbagai pihak, baik itu rekan sejawat, kepala sekolah, apalagi dari siswa itu sendiri. Bagaimana kami mampu membuat sebuah keyakinan bahwa siswa dalam hal ini harus bertanggung jawab, harus disiplin, termasuk motivasi belajarnya akan bertambah dengan keyakinan kelas yang kami usahakan untuk dibahas secara bersama-sama. Begitu. Kira pertemuan kita hari ini cukup karena Bapak sudah ada gambaran solusi, kemudian aksi yang akan Bapak lakukan sudah jelas semua. Sekira Terima kasih banyak Pak atas Baik. kesempatan yang diberikan. Coba tangan dulu Pak. Jadi sebelum kita meninggalkan lokasi ini, tentunya sebagai pengamat, tentunya mengamati dari apa ada pembicaraan dari Pak Irwan dengan Pak Iskandar ya. Jadi dengan setelah melakukan coaching ini, tentunya saya mau tanya dulu Pak Irwan, kira-kira bagaimana perasaan Bapak ini dengan masalah yang disampaikan Pak Is tadi? Jadi saya sebagai coaching, saya berusaha dulu karena ya ini adalah barang baru bagi saya melakukan coaching. Jadi saya selalu berupaya supaya alur cerita itu bisa merunut. Itu yang pertama. Yang kedua adalah dari pertanyaan saya tadi sudah bisa menggali informasi dan solusi yang tepat atas masalah coaching tersebut. Saya kira itu saja. Kemudian perasaan saya Pak, ya jelas bahagia, senang bisa membantu rekan sejawat dalam menyelesaikan masalahnya, seperti itu. Oh begitu Pak ya. Pak Is, tadi masalah yang disampaikan saya kira sudah diberikan penguatan oleh Pak Irwan. Tentunya juga akan berimbas ke Pak Is itu sendiri. Betul Pak, betul. Perasaan Pak Is ini setelah menyampaikan ke Pak Irwan dan Pak Irwan memberikan penguatan, kan Pak Is sendiri tadi ia menemukan solusinya, mencarikan solusinya, hanya Pak Irwan memberikan penguatan. Kira-kira perasaan Bapak seperti apa tadi? Alhamdulillah Pak. Artinya dalam hal ini sebelum saya melakukan interaksi dengan Pak Asrudin Irwansyah, saya begitu terkungkung dengan pemikiran sendiri, banyak rasa khawatir yang timbul, bahkan ingin agar supaya bagaimana jalan yang bisa saya lalui supaya itu kembali. Tapi dengan percakapan yang interaktif dengan Pak Asrudin Irwansyah, beliau mampu menunjukkan arah-arah mana yang harus saya lewati dan apa saja yang harus saya lakukan agar supaya masalah yang saya hadapi ini
mampu keluar dari masalah itu sendiri. Dan alhamdulillah saya merasa bahagia, saya merasa plong karena Pak Asrudin Irwansyah seperti ibarat pemain bola, beliau adalah pelatih yang luar biasa. Luar biasa, Iya. bagus. Jadi Kasih. Bapak Irwansyah, Pak Is mengantar kita pada penghujung pertemuan kita kali ini. Betul. Jadi intinya adalah mari kita senantiasa membangun kolaborasi, membangun komunikasi yang baik di antara rekan sejawat. Setiap masalah pasti ada jalan keluarnya. Betul, Pak. Tidak ada masalah sebesar apapun ketika kita membersamai, kita tidak menemukan jalannya. Dan setiap kemauan pasti ada jalan. Saya kira Insya seperti Allah, itu, Pak. insya Allah. Saya kira demikian pertemuan kita kali ini, dan kita sama-sama mengakhiri dengan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan sore hari ini, baik kita akan mempraktekkan coaching dengan alur tirta, di mana pada kesempatan kali ini saya Iskandar Zulkarnain sebagai pengamat, Pak Basu Asri sebagai coach, dan Pak Asrudin Irwansyah adalah coach. Tapi sebelumnya tentu saya akan bertanya kepada sang coach ini, Pak Basu Asri, apa persiapan-persiapan yang sudah dilakukan? Persiapan-persiapan yang saya lakukan tentunya saya menyiapkan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot, kemudian menghadirkan perasaan atau jiwa yang penuh kepada Pak Irwan selaku coach hari ini. Semoga apa yang kita perbincangkan sebentar ini bermanfaat pada kita semua. Ya, baik, kalau begitu silakan langsung saja Pak untuk melakukan coaching dengan alur tirta. Silakan. Assalamualaikum Pak Irwan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Apa kabar hari ini Pak? Alhamdulillah sehat, Pak. Bagaimana kabar Bapak hari ini? Oh alhamdulillah sehat juga Pak. Begini nih Pak, saya menemui Bapak ini. Ya. Saya tanya dulu, Bapak ada waktu luang Oh, saya hari ini? Waktu luang selalu ada untuk Pak Is. Jadi begini Pak, jadi saya sengaja datang menemui Bapak ini karena saya punya masalah ya. Oh begitu ya. Iya, masalahnya begini Pak. Jadi kebetulan ada anak didik saya bernama Wati. Iya. Saya lihat anak ini akhir-akhir ini dia kelihatan murung Iya. dan gelisah di kelas. Jadi saya tanya temannya, kenapa Wati begini nak? Kemudian jawaban temannya itu adalah ternyata Wati ini dibully sama temannya. Oh begitu ya. Iya. Oh berarti jadi Pak Irwan ini sengaja menemui saya dengan tujuannya yang sebenarnya saya ingin tanyakan, itu apa tujuan Bapak menemui saya. Alhamdulillah sudah disampaikan bahwa Pak Irwan ini menemui saya dengan tujuan ingin menyampaikan masalahnya dan tentunya mencarikan solusi Pak ya. Ya betul. Ya jadi tentang muridnya yang bernama Wati yang sering dibully begitu. Iya. Jadi saya kesini nih temu Bapak, saya ingin sharing, siapa tahu Bapak punya solusi, memberikan gambaran kepada saya bagaimana dalam memecahkan masalah si Wati ini seperti itu. Oh begitu Pak Is ya. Sebelumnya Pak Is, dengan mendengar masalah tadi itu bahwa ada siswanya yang dibully, yang dibully, apakah Pak Is sudah melakukan identifikasi nih dengan siswa itu, dengan masalah ini? Jadi saya ketemu Bapak ini, saya belum identifikasi. saya belum mengidentifikasi. Yang jelas baru saya tahu bahwa baru satu informasi yang saya tahu dari temannya bahwa si Wati ini dibully oleh temannya. Saya belum tahu apa jenis buliannya. Oh begitu. Seperti itu. Tapi yang saya takutkan, karena kita tahu di media-media itu banyak kejadian anak yang dibully itu, saya takut sampai mungkin prestasinya menurun, atau yang lebih sadis lagi, anak ini bisa melakukan sesuatu Bisa yang kita tidak inginkan, bisa bunuh diri.
Kalau bunuh diri lebih parah lagi Pak. Kalau Itu kalau misalnya yang saya putus inginkan. sekolah itu Iya. kita jaga Pak ya. Iya. Iya. Pak, jadi Pak Pak Irwan ini belum mengidentifikasi atas masalahnya. Tapi kira-kira Pak Irwan apa rencana yang dilakukan ini atas masalah ini Pak? Jadi mungkin yang pertama saya lakukan adalah saya akan memanggil Wati dulu. Saya akan tanya kenapa anakku ini Wati, saya panggil anak, murung air-air ini. Ya. Karena baru satu informasi saya tahu baru dari pihak temannya. Wati belum saya panggil Pak, seperti itu. Terus Pak Irwan dengan pemanggilan ini yang saya mau tahu dulu bagaimana nih kondisi fisiknya Wati, bagaimana posturnya ini sampai dia dibully, apakah dari bentuk fisik atau ada hal-hal lain yang membuat dibully? Jadi Secara kasat mata ini Pak ya? kalau dari kondisi fisiknya Wati, saya perhatikan Wati yang sebelumnya ceria, ya, akhir-akhir ini dia murung, itu sampai Jadi, kelas, ya, seperti itu itu. akibat pembulian ini. Iya, akibat pembulian itu. Begitu, ya. Jadi kira-kira apa rencana Bapak ini? Jadi rencana kedua saya itu, setelah saya panggil Wati, saya akan panggil temannya yang membuli itu. Iya bagus. Jadi saya akan cross check informasi apakah betul apa yang disampaikan Wati dengan temannya. Kemudian kalau ada saksi yang melihat, saya juga akan memanggil saksi tersebut. Betul sekali. Supaya kita tahu apa akar masalahnya, apa penyebabnya, atau apa jenis pembulian yang dilakukan yang diterima oleh Wati. Itu rencana Pak ya? Iya. Jadi rencana selanjutnya seperti apa Pak setelah pemanggilan itu? Jadi setelah pemanggilan itu, yang jelas kami akan panggil bersama-sama. Kemudian kami akan memberikan sedikit penjelasan kepada keduanya melalui Wati dengan yang oknum pembuli ini. Kenapa dia selalu mau membuli temannya? Iya. Kemudian berikutnya saya juga akan koordinasi dengan BK. Iya. Setelah kita tahu masalahnya apa, kita akan koordinasi dengan BK. Selanjutnya kami akan juga koordinasi dengan kepala sekolah, dengan seluruh stakeholder, seluruh staf di sekolah ini, di sekolah saya itu, supaya ini pembulian bukan hanya pada Wati saja, tapi bisa mungkin ada pelanggaran-pelanggaran pembulian lain yang tidak Merembes ke teman lain Pak. Iya. Gitu ya. Yang tidak direspon oleh sekolah, mungkin tidak diketahui oleh sekolah, tapi sifatnya pembulian. Jadi supaya ini tidak meluas sampai ke satu sekolah, seperti itu Pak. Jadi saya butuh dukungan dari sekolah Iya, juga. betul, Pak. Jadi memang seharusnya kita perlu kerjasama di antara rekan sejawat, membangun komunikasi dengan pimpinan, dengan pihak yang ada di luar sekolah yang berkepentingan dalam pendidikan. Itu memang sangat penting Pak. Ini sudah merupakan langkah yang bagus, langkah yang tepat yang Pak Irwan ini sampaikan. Nah saya kira kita sudah sepaham itu. Artinya kita sama-sama kuatkan hal itu. Apa rencana aksi yang Pak Irwan ini lakukan, silakan Pak. Kira-kira Pak rencana aksi ini kapan dilakukan Pak? Jadi jelas setelah pertemuan ini saya akan langsung melakukan pemanggilan ke Wati dan temannya itu. Ya. Kemudian saya juga langsung akan berkoordinasi dengan kepala sekolah untuk membicarakan masalah bully, supaya kejadian bully ini hanya terakhir kasusnya Wati saja, mudah-mudahan tidak akan terjadi kasus bully di sekolah saya itu. Bagus Pak. Jadi saya kira Pak dengan kegiatan yang kita lakukan itu rencana kita lakukan, saya kira itu adalah sudah merupakan rencana yang tepat untuk kita dan itu dilakukan sesegera mungkin. Lalu kemudian tentunya setelah rencana ini kita lakukan, tentunya Bapak punya tanggung jawab, punya komitmen. Nah oleh karena itu kira-kira apa bentuk tanggung jawab Bapak ini atau komitmen Bapak atas kasus ini begitu? Jadi yang pertama komitmen saya terhadap kasus ini, yang pertama adalah jelas saya akan secepatnya melakukan pemecahan masalah supaya tidak terjadi lagi kasus bully kepada siswa yang lain. Kemudian yang kedua adalah saya akan koordinasi dalam waktu secepatnya dengan sekolah, dengan kepala sekolah dan semua guru untuk mengadakan minimal ada panitia, ada memang khusus
mengatasi pembulian di sekolah seperti itu. Kemudian saya sampaikan juga nanti di rapat nanti mungkin semua guru kalau berkolaborasi bisa menyampaikan kepada siswa, misalnya di setiap aman upacara atau setiap pertemuan di kelas bisa melakukan sosialisasi bagaimana itu pembulian, karena pembulian atau perundungan itu kan kalau hanya satu kali dilakukan itu sebenarnya bukan pembulian, tapi kalau frekuensinya berulang-ulang, apakah misalnya pembuliannya menggunakan nama bapak, itu yang sering terjadi. Biasanya membuli dengan nama bapak atau kekurangan fisik dari seseorang itu yang biasa dibully. Iya. Seperti itu. Iya. Jadi itulah komitmen yang akan saya lakukan, Pak. Bagus, Pak. Jadi itu komitmen sudah bagus. Saya kira kita sepakat itu, Pak, dengan komitmennya. Karena guru itu bukan hanya sekedar mendidik, mengajar, tetapi guru itu mampu melihat keadaan dalam lingkungan sekolah dan mewanti-wanti keadaan itu seperti apa yang akan terjadi, sehingga di sini Pak perlunya kita betul apa disampaikan tadi, membangun kerjasama rekan sejawat, membangun kolaborasi dengan senantiasa berkoordinasi. Kemudian itu memang sangat penting, Pak. Jadi silakan dilakukan, Pak, hal itu. Saya kira ini sudah ide yang bagus. Mudah-mudahan masalah-masalah yang Bapak dapatkan di lingkungan sekolah ini dapat teratasi sehingga tidak menjadi sebuah budaya pada sekolah kita, karena kebiasaan-kebiasaan yang kita tidak tekan, yang kita tidak hilangkan, itu akan menjadi sebuah budaya. Kalau kebiasaan bagus ya kita harus pertahankan dan tingkatkan, tapi kalau kebiasaan seperti itu membuli ya kita memang harus hilangkan, karena negara kita menginginkan bahwa murid itu perlu kita tuntun, dan bagaimana negara memberikan ruang kepada kita untuk mewujudkan anak menjadi profil pelajar Pancasila. Saya kira seperti itu, Pak. Terima kasih. Makasih atas waktunya, Pak Baso. Ya, terima kasih, Pak. Baik, dari coaching yang telah dilaksanakan, saya ingin bertanya kepada Bapak Coach dan Coach. Yang pertama dulu lebih kepada Pak Baso sebagai coach. Bagaimana perasaannya Bapak ketika melakukan coach terhadap Pak Irwan? Perasaan saya, Pak, tentunya saya dengan Pak Irwan ini memiliki perasaan yang sama antara coach dengan coach, karena masalah ini sebenarnya bukan hanya terjadi dalam satu sekolah, tapi terkadang ada di sekolah lain juga memiliki permasalahan yang sama. Dan yaitu dengan coaching ini saya merasa bahagia, merasa bangga, karena artinya disinilah sebenarnya peran kita selaku guru untuk senantiasa membangun kolaborasi. Setiap masalah-masalah yang muncul, Pak, kita saling berbagi, saling sharing, sehingga masalah itu bukan hanya kita milik sendiri, tapi itu milik kita bersama dalam sekolah itu. Saya kira seperti itu. Baik, kemudian dari perasaan Bapak sebagai orang yang di-coach pada kesempatan kali ini. Jadi perasaan saya itu, Pak, karena saya yang punya masalah, jadi setelah saya curhat dengan Pak Baso Asri, jadi perasaan saya merasa lega. Alhamdulillah, karena selama ini apa yang menjadi batu sandungan sebenarnya saya sudah ada alternatif solusi pemecahan masalahnya, Pak, sehingga perasaan saya menjadi yang tadinya ikut prihatin, gelisah melihat kondisi anak-anak saya yang dibully itu, karena sekarang sudah ada solusinya, ya sudah plong. Alhamdulillah. Seperti itu. Setelah berbicara dengan Pak Baso, ya langsung perasaan saya lega. Saya kira sudah ada solusinya, Pak. Seperti saya kira apa yang kita lakukan pada kesempatan kali ini sudah sangat baik dan terpenuhi ke semua yang dilakukan, termasuk alur tirta. Saya ucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Baso Asri sebagai coach dan coaching. Kita akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kami akan melakukan praktek coaching alur tirta. Saya Asrudin Irwansyah sebagai pengamat, kemudian coach Bapak Iskandar Zulkarnain, dan coach adalah Bapak Baso Asri. Sebagai pengamat, saya akan bertanya kepada Bapak coach. Yang pertama, ada 3 kompetensi yang harus dimiliki oleh sebagai coach, yaitu sebagai presence, kehadiran penuh. Kedua adalah sebagai pendengar aktif. Yang ketiga adalah
memberikan pertanyaan yang berbobot. Dari ketiga kompetensi itu, menurut Bapak, yang mana yang Bapak ingin kembangkan? Baik, Pak Asruddin Irwansyah, dalam kesempatan sore hari ini, alhamdulillah kita melakukan coaching dengan Alur Tirta, di mana Bapak sebagai pengamat dalam hal ini. Saya selaku coach, tentunya menginginkan sebentar ini berjalan dengan baik. Kemudian ada 3 hal yang dipertanyakan tadi, tentang presence, tentang menjadi pendengar aktif, dan membuat pertanyaan berbobot. Tentunya Bapak Irwansyah, saya selaku coach, alhamdulillah sudah mempersiapkan beberapa pertanyaan-pertanyaan yang berbobot dalam hal ini yang akan saya lemparkan kepada coach, yakni Bapak Basu Asri. Seperti itu. Jadi sebelum kita mulai, saya ingatkan, jadi tetap memperhatikan sebentar, fokus untuk menggunakan Alur Tirta. Siap, Pak. Kalau begitu kita mulai saja. Disilahkan, Pak. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Baso. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Iskandar. Sehat ya? Alhamdulillah, Alhamdulillah sehat. sehat. Ya, Pak Is bagaimana kabar? Alhamdulillah, saya juga merasa bahwa sore hari ini agak fit dan bersemangat. Apalagi Bapak Baso Asri tentunya menyengaja untuk datang kepada saya seperti itu. Oh iya, betul sekali Pak Is. Jadi saya berniat untuk menemui Pak Is. Tentunya saya punya tujuan ya. Jadi saya punya masalah ini di lingkungan sekolah saya, yakni terkait dengan siswa saya yang sering, bukan saja 1-2 orang, tapi banyak orang, banyak siswa sering terlambat dalam mengumpulkan tugas PR. Begitu Pak Is. Oh begitu. Jadi memang saya perhatikan selama ini bahwa Pak Baso ini kadang termenung gitu, ternyata punya masalah. Kira-kira tujuannya dalam hal ini untuk pembelajaran kedepannya di tahun pelajaran 2022-2023, apalagi kita ini menjelang libur ya, Pak Baso, libur Ramadan, mungkin ada tujuan-tujuan khusus yang ingin dicapai dalam hal ini dengan masalah yang seperti tadi. Jadi Pak Is, tujuan tadi sudah saya sampaikan bahwa saya menemui Pak Is adalah ingin menyampaikan masalah saya. Kemudian saya ingin penguatan terkait dengan masalah saya. Masalah saya itu saya sedikit sampaikan ini Pak Is, bahwa siswa saya itu yang hampir 80% itu Pak, di setiap harinya saya amati itu tidak mengumpulkan PR tepat waktu. Dalam pengumpulan PR ini sebenarnya dapat mengganggu dalam proses penilaian saya, sehingga mungkin saatnya sekarang berbagi kepada rekan-rekan guru termasuk Pak Iskandar, bahwa apa yang membuat siswa saya sedemikian ini sampai ia terlambat mengumpulkan PR, sementara di dalam kesepakatan kelas yang menjadi keyakinan kelas itu dia telah sepakat untuk mengerjakan tugas tepat waktu. Seperti itu Pak. Oh iya. Baik Pak Baso, artinya mendengar daripada pembicaraan apa yang Pak Baso sampaikan tentang siswa yang mengalami keterlambatan dalam mengumpulkan tugas, kira-kira Pak, apa langkah yang akan Bapak lakukan untuk kondisi murid yang seperti tadi? Baik Pak Is, jadi dengan adanya masalah ini, untuk pribadi saya, yang pertama saya lakukan adalah yaitu melakukan observasi melalui apel pagi di sekolah. Jadi ketika apel pagi di sekolah itu
ketika murid semua berbaris, maka saya meminta kepada murid itu untuk menaikkan semua, memperlihatkan semua jari-jari tangannya. Ternyata saya bisa di situ melihat bahwa jari-jari tangan murid ini tidak seperti dengan jari tangan murid yang lain atau murid yang ada di luar lingkungan sekolah, ya, dalam artian yang tidak bersekolah di sekolah saya. Setelah saya observasi itu, maka saya menanyakan ke murid itu, kenapa sampai tangannya begini, artinya urat-uratnya itu besar, kemudian tangannya kemerahan, karena kami punya sekolah itu adalah berdiri di atas tanah yang merah. Jadi lingkungan sekolah itu adalah tanah merah, sehingga ketika anak-anak pagi itu meskipun ia cuci dengan sebersih-bersihnya, tetap dia terlihat tangannya itu merah. Setelah saya tanya itu, ternyata Pak Is, dengan tangan merah itu setiap pagi sebelum ia ke sekolah, mereka dulu membantu orang tua. Jadi membantu orang tua ini dalam artian dia ke kebun untuk mencabut rumput, untuk pakan sapinya ya, ya Pak? Untuk pakan sapinya, untuk makanan sapinya ini. Iya. Sehingga ini yang membuat murid tidak lagi bisa mengatur waktu atau memanajemen waktu terkait dengan tugas-tugas yang diberikan oleh guru, begitu Pak. Iya. Saya sangat tertarik sekali dengan apa yang terjadi, dan justru saya berpikir Pak Basu, apakah langkah-langkah yang diutarakan tadi apakah cukup efektif atau punya manfaat tersendiri ketika itu yang dilakukan? Saya kira dengan observasi Pak, itu belum cukup, karena itu hanya melihat mengolah data itu dari murid. Nah, setelah saya mendengar apa yang disampaikan oleh murid itu, maka saya melangkah keluar sekolah, dalam artian saya menemui tokoh masyarakat, Iya, betul. menemui komite sekolah, Iya. menemui terutama orang tua murid itu sendiri. Tapi sebelum saya menemui, terlebih dahulu saya menyampaikan kepada Bapak Kepala Sekolah bahwa ada masalah seperti ini, Pak Kepala Sekolah. Murid yang malas memasukkan tugas pada tepat waktu. Setelah saya ke tokoh-tokoh masyarakat untuk menanyakan, berbincang santai, ternyata memang betul Pak. Artinya itu pada umumnya murid yang bersekolah di sekolah saya, yang memang notabene orang tuanya itu adalah petani, itu setiap pagi dan pulang sekolah memang tidak ada waktunya untuk belajar. Setelah makan, maka langsung bersama orang tuanya ke kebun, kemudian mengambil makanan makanan berupa rumput ini untuk ternaknya, karena mayoritas ini orang tua murid di sekolah saya itu petani Pak Is. Iya. Mayoritas petani. Ada Betul. juga setelah saya berkeliling itu di orang tua murid, ada juga murid yang membantu orang tuanya membuat batu merah Pak Is. Setelah membuat batu merah ini, maka ketika batu merah itu selesai dan diangkat, dia lagi menjadi pengangkut. Artinya dia mengangkat secara manual, naik ke mobil truk, kemudian membawa ke konsumen. Sehingga murid memang tidak ada waktu untuk belajar, karena kalau dia pulang Pak Is dari membantu orang tuanya itu, ketika menanyakan dia kecapean. Ya, betul. Dia lelah, akhirnya dia tertidur sampai dia lupa bahwa saya punya tugas dari guru saya. Begitu Pak Is. Luar biasa. Saya melihat bahwa memang murid-murid Pak Basu ini dalam lingkup keluarga, dia masih berperan untuk bagaimana menghidupi keluarganya dalam hal ini. Akhirnya anak juga turun tangan untuk, karena kondisi yang memang tidak memungkinkan. Kita sebagai guru Pak Is tidak melarang sebenarnya untuk membantu orang tua, karena anak itu pada prinsipnya kan harus membantu orang tua, berbakti pada kedua orang tua. Ya. Tetapi orang tua di sini juga perlu memahami bahwa murid ini atau anak ini adalah generasi masa depan bangsa. Murid ini adalah pelanjut cita-cita negara kita. Sehingga di sini perlunya ini ada kerjasama, ada kolaborasi antara guru dengan murid, Betul. antara guru dengan orang tua, dan semua pemangku kebijakan yang berkaitan dengan dunia pendidikan kita. Seperti itu Pak Is.
Kemudian Pak Baso, setelah saya melihat tadi, mendengar tadi bahwa ada hal-hal yang ingin dilakukan, kira-kira Pak, rencana kedepannya bagaimana dengan kondisi yang seperti ini? Jadi rencana saya ke depan, tentunya saya akan menyampaikan kepada kepala sekolah sebagai pucuk pimpinan di sekolah tentang permasalahan ini. Kemudian memanggil melalui surat resmi dari sekolah kepada seluruh orang tua murid, bukan hanya yang bermasalah dengan mengumpulkan tugas yang tidak tepat waktu, tapi semua kita berikan pemahaman kepada mereka tentang pentingnya pendidikan. Kemudian yang kedua, murid ini kita bina terus melalui ekstrakurikuler, melalui kegiatan pramuka dan sebagainya, sehingga secara tidak langsung murid ini kita mengambil waktunya untuk belajar. Karena kalau tidak seperti itu Pak Is, maka hampir keseluruhan kegiatannya di rumah itu tidak belajar tapi membantu orang tua. Betul. Begitu Pak Is. Kemudian Pak Baso, kapan kira-kira hal-hal ini yang disampaikan tadi sebagai rencana untuk dilakukan? Apakah ada jedanya atau secepatnya atau bagaimana menurut versinya Pak Baso? Saya kira hal ini lebih cepat lebih baik. Karena kalau ini akan kita biarkan berlarut-larut, maka akan menjadi sebuah budaya. Betul. Jadi ini saya merencanakan untuk dilaksanakan sesegera mungkin, sehingga masalah-masalah ini dapat teratasi. Kemudian murid yang kemarin-kemarin itu terlambat misalnya mengumpulkan tugas, itu dapat mengumpulkan dengan waktu. Sampai dengan pertemuan ini maka mereka akan sadar kembali bahwa ada kesepakatan kelas yang menjadi keyakinan kelas, itu perlu dijunjung tinggi dan perlu dipertanggungjawabkan. Itu Pak. Iya, saya kira memang kolaborasi harus ditanamkan dalam hal ini Pak ya. Iya. Apalagi suatu lingkup instansi yang terdiri dari kepala sekolah, rekan sejawat, tenaga pendidik dan tenaga kependidikan, Iya. komite sekolah, warga, orang tua wali itu harus bekerja sama dengan bagus. Iya. Yang lebih spesifik saya ingin tanyakan adalah komitmen Bapak sebagai seorang guru tentunya melihat akan persoalan ini untuk bisa secepat mungkin teratasi. Kira-kira komitmen yang seperti apa yang Bapak akan lakukan? Komitmen saya, karena komitmen itu Pak Is adalah merupakan sebuah tanggung jawab. Komitmenlah yang melahirkan tanggung jawab. Jadi komitmen saya itu adalah saya senantiasa terbuka kepada rekan-rekan sejawat, membangun komunikasi yang positif dengan rekan sejawat, saling berbagi dengan masalah-masalah yang muncul terhadap murid, sehingga kemudian kami menyampaikan kepada Bapak Kepala Sekolah, memanggil ketua komite sekolah sebagai perwakilan dari orang tua murid. Jadi ini komitmen ini yang kami akan bangun, intinya adalah kolaborasi, intinya adalah kerjasama di antara semua pihak, sehingga hal-hal yang kita anggap sepele sebenarnya ini dapat teratasi dan tidak berlarut-larut seperti itu Pak. Baik Pak, kira-kira dukungan apa yang dibutuhkan dalam hal ini untuk melaksanakan hal yang Bapak katakan tadi? Kalau berbicara dukungan, ya tentunya ada dukungan internal dan ada dukungan eksternal. Dukungan internal itu tentunya adalah dari rekan sejawat itu sendiri, termasuk kepala sekolah, semuanya yang ada dalam lingkungan sekolah. Kemudian eksternal ya tentunya dari pemerintah setempat, kepala desa, kepala dusun, RK, RT, kemudian terutama komite sekolah untuk memberikan pemahaman-pemahaman kepada murid, kepada orang tua, bahwa anak itu perlu dituntun, perlu dibina untuk menemukan jati dirinya sesuai kodrat alam dan kodrat samaan, sehingga anak ini dapat menemukan kebahagiaannya dan keselamatannya seperti itu Pak. Saya kira Pak Baso dari ide-ide dan gagasan Pak Baso,
saya yakin bahwa apapun masalah yang kita hadapi ketika langkah-langkah yang dilakukan seperti tadi, saya sangat yakin bahwa masalah Bapak akan cepat teratasi. Seperti itu, Pak Baso. Jadi ide dan gagasan Pak Baso saya mengapresiasi bahwa itu salah satu hal yang bisa mengeluarkan kita dari sebuah masalah yang kita hadapi sendiri. Insya Allah, Pak Baso. Seperti itu mungkin. Iya, terima kasih Pak Is. Iya. Saya kira seperti itu. Jadi setelah selesainya coaching, saya sebagai pengamat akan mengevaluasi jalannya coaching ini. Yang pertama mungkin, jadi dari alur ceritanya sudah runut, sudah mulai jalan. Kemudian dari kompetensi sebagai coaching tadi, jadi saya perhatikan sudah memberikan pertanyaan yang bobo karena yang di coaching tadi sudah ada solusi atau pemecahan masalah dari masalah yang dihadapi. Saya mau tanya dulu untuk coach ini, bagaimana perasaan atau harapan Bapak setelah melakukan coach? Iya, artinya saya sebagai coach mempunyai perasaan yang merasa empati dengan Pak Baso ini. Artinya apa yang dirasakan Pak Baso, saya juga merasakan. Ketika anak-anak itu terlambat memasukkan tugas yang diberikan, itu kita sebagai pendidik, sebagai seorang guru memang mempunyai rasa khawatir yang bagaimana? Kita merasa khawatir bahwa apakah pembelajaran yang selama ini saya lakukan itu sampai dan anak-anak perhatikan, karena tugas-tugas tidak masuk. Itulah yang saya rasakan. Saya merasa berempati. Akan tetapi dengan berbagi seperti ini, saya merasa bahwa Pak Baso sendiri mampu menciptakan sebuah ide dan gagasan untuk keluar dari permasalahan seperti itu. Kira-kira begitu. Jadi mungkin kesimpulannya bahwa dari masalahnya Pak Baso ini diperlukan kolaborasi dari semua pihak untuk mengatasi masalahnya. Saya kira untuk sesi ini saya kira cukup.